di kota provinsi Tangerang Raya. Nah, sekarang ada Kota Madya, ada Kabupaten, ada Tangerang Selatan. Kemudian pertanyaan kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan dalam satu cabang saja, Mas. Karena menurut hemat kami untuk menyeragamkan dan mengatur di dalam strategi itu lebih efisien. Jangan sampai kalau misalkan Tangerang Kota ada cabang, Tangerang Selatan ada cabang, kemudian nanti Barat akan ada cabang, perbedaan dari iuran akan membawa dampak yang perbedaan persaudaraan. Kedua, nanti soal materi, perbedaan materi pun nanti juga akan mempengaruhi dari kemajuan untuk SHTRAT. Nah, untuk pertanyaan kedua ini juga mohon petunjuknya. Kami di dalam rangka ini sedang mempersiapkan untuk tetap satu untuk Tangerang saja gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Herno. Sebetulnya sepele. Mau digabung ya silakan, berdiri sendiri-sendiri ya silakan. Itu perkembangan zaman. Mengenai ajaran SHTRAT sudah saya buat edaran. Saya canda pikir Mas Herno di kamar saya masih ada. Sudah saya tegaskan pada seluruh Indonesia, SHTRAT hanya mengajarkan ajaran SHTRAT itu terdiri dari senam 1 sampai 90, jurus 1 sampai 36, pasangan, sambung, kataan berlatih dinamakan sambung paseduluran, kerokanian atau keesaan. Di luar itu boleh latihan, tapi tanggung jawab di lingkungan itu kalau cabang ya cabang sendiri. Ini jangan dibawa ke ajaran SHTRAT. Sedangkan Permanantoya, Belati, Osdowo dan sebagainya itu hanya merupakan tambahan, tapi bukan merupakan ajaran yang pokok. Kemudian kalau ada tuntutan, ini dibukukan mahasiswa terbit. SHTRAT bukan ajaran buku ajaran yang langsung. Apalagi menghadapi fenomena sekarang. Jurus 1 teko 36 iki ora padha. Betul. Iku sing salah SHTRAT. Wong siji kok anak didik nganti luwih kok 50 arep pinter saka ndi. Makanya SHTRAT itu bukan peguruan, tapi mengambil hikmah paseduluran. Sedangkan Pencaksilatnya sebagai benteng daripada paseduluran. Nah kalau paseduluran ini butuh golek sedulur. Kalau peguron itu harus pentai apik kaya gurune. Ini perkembangan SHTRAT meluas, itu sing salah awake dhewe. Nampa murid sasae murid oke seneng, tapi akhirnya sing ngrekoso ya awake dhewe. Itu. Mau gimana? Tangerang problemnya gini, ya, Jakarta Selatan gini, ya, kemudian cabang Bandung begini, mati kaku nih jeblek nih ketua pusat ae. Permasalahannya itu saja lah. Lah gimana cara menyelesaikan? Sekarang ketua cabang itu sudah saya beri kewenangan. Nek gak iso ditoto wong ing ngrusu SHTRAT. Nek wani ya antemono. Nek ora wani lapor pusat ya ditokne karuan. Kuwi bete ndi murid siji loro manut timbane murid 300 mbubrai tatanan ketuane ngelu.
Kita sudah bukan zamannya lagi. Wis zamane satrate bersih-bersih. Sing salah sapa salah wae dhewe kok mbok tampa. Satu peguron itu tambah itu diperhitungkan iku ngrusak tatanan apa ora. Tatanaku apa tatan peguron. Lah satrate berbondong-bondong enek oke disane seneng. Dijupuk senenge tapi saiki susah. Lah terus mari kita bersihkan sama-sama sepakat. Salah satunya kalau dulu ketua cabang ojo mbok seneni, ojo mbok pecane saiki. Belum pecat Mas. Belum suratnya dibuatkan. Lu tak pecat tak tok nih. Contoh lah. Ngawi. Terpaksa almarhum Murando itu mecat 9 orang. Itu tokoh-tokoh itu. Ini sing dadi camat, dadi menteri hutan, jadi semuanya. Bentaknya juga tokoh, tapi Murando berani. Karena diperhitungkan ini akan rusak. Ya belajar tingkat loro. Swasta itu ngomong-ngomong saat tingkat 2. Pripun Mas? Bu Antemi apa dipecat Bur? Pecat mau tak pecat. Tapi dampak dari itu Ngawi rukun, guyub rukun. Biarpun Murandoko sudah meninggalkan kita, bukan berarti Ngawi akan goyah. Contoh nih, dengan kerukunan ngangkat wong esatere jadi bupati itu. Biarpun sebelumnya Murandoko itu galak, tapi meninggalkan bekas yang baik, guyub rukun. Dituturi nggih Mas. Nggih. Dan dilaksanakan. Jadi jangan ngesakne iku sedulur enek unden-unden. Ilang-ilangan ndok siji ora apa-apa timbang mbubrai tatanan. Usir. Iki anak ngerusak kok mbok openi. Anak wong liya mbok openi. Lha kalau saya sekarang yang ngesane dulur sing pirang-pirang iki ora kena ditoto sing krene ndak apa-apa. Jadi jangan segan-segan Mas Hernu, tapi ojo saenake dhewe. Tetap enek sing elene kalau di organisasi namanya Dewan Pertimbangan itu. Cak omong-omong ya cak. Sehingga kita dikatakan Daksuro gitu. Jadi sudah menghadapi problema yang menyeluruh se-Indonesia, tidak ada kata nih. Sambil contoh yang ada di Ngawi itu yang ada. Nah, contoh kunura kene, saudara wedi ya, piye wong dadi ketua wani sembarangan ya. Wani dinyek, nek dilemisin, ya, bawa anak didiknya guyub rukun, itu ciri khas seorang pemimpin begitulah adanya. Nggih Mas Heru, jadi ini. Dan yang lain tanya, monggo. Monggo. Nganggu alu-alu Nganggu alu-alu mboten. Saya namanya ya, dan sewu. Sebelumnya mohon maaf. Jakarta gue di wong suge-suge, iya tak? Oh suge. Selain ini orang duwe, cek temen deh. Iya moga. Tapi mas yang saya hormati dan mas yang lain yang saya banggakan. Nama saya Ujang Martono, asli dari Madiun. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Mas Madi selaku pimpinan sementara dua mana
Sementara tinggal di mana, jabatannya apa? Saya tinggal di Jakarta Selatan, Mas. Dalam organisasi wilayah Sejahtera Wilayah Selatan, saya ditunjuk selaku pelatih tim. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Mas Madi, ya saya juga sedikit memberikan suatu etis. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Mas Madi apabila ini dianggap suatu langkah seperti itu. Jadi perkembangan Sejahtera yang selama ini begitu pesat dan besar itu sebenarnya suatu anugerah yang perlu kita syukuri. Dan dinamika seperti ini itu yang jelas pasti mengandung suatu konsekuensi. Nah inilah perlunya disikapi terhadap mas-mas yang butuh sikap agar tidak muncul adanya suatu yang dikatakan Mas Baru tadi mengenai pada tingkat 2, tingkat 3 swasta. Ini sebenarnya yang perlu dicermati. Kenapa muncul seperti ini? Jadi kita jangan saling menyalahkan. Marilah kita koreksi ke dalam. Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti itu. Kalau kita bersama sepakat bahwa ingin mengembangkan dan membesarkan nilai-nilai sejahtera itu sendiri. Seperti itu. Terus yang keduanya adalah ada sesuatu hal yang saya tangkap tentang penutupan suatu sejarah dalam sejahtera itu sendiri. Nah, termasuk dalam ketokohan dalam sejahtera dari Jajar Abdul terus Mas Imam. Tapi kenapa Raden Mas Tomo Mangunjoyo tidak dipublikasikan? Padahal ini sejarah. Kenapa kita menutup sejarah? Kalau sejarah itu bagian dari kehidupan kita, kenapa harus ditutupi? Seperti itu. Walaupun sejarah itu hitam atau putih, merah dan sebagainya, itu adalah sejarah. Dan tidak perlu ditutupi, justru itu yang perlu diluruskan. Agar sejahtera ke depan itu tidak ada beban. Ngoten Mas. Matur nuwun Mas Derek. Tur nuwun. Kenapa? Kalau tamu untuk beliau kan masuk dia. Oh ya. Gini Mas ya. Fenomena sekarang sejahtera sedang kita tidak saling menyalahkan. Tapi saya ingatkan itu kalau salah ya salah kita semua. Di mana sejahtera ini ada satu didikan matan. Kalau kamu pindah satu daerah, tolong kembangkan sejahtera. Yang ditangkap itu pencak silat tok. Yang dimaksud kembangkan sejahtera itu pas sedulurannya. Ala sejahtera yang selalu menghargai apa yang ada. Di mana sejahtera ini berbeda pas seduluran, yang tidak melihat siapa kamu, siapa saya, latar belakangmu apa, yang adalah saya saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Ini sejahtera. Ya. Mengapa saya katakan itu orang sejahtera tanpa sadar sombong? Itu dimulai tahun 81. 81 ada pel besar, orang sejahtera itu guyup rukun. Tapi 81 sudah ada fenomena. Saya sudah mengalami gegeran di Hotel Merdeka. Saya menghadapi sendiri. Sejahtera dikirim ke salah satu partai. Tapi saya tolak sampai segmennya akan dibawa pulang. Tapi alhamdulillah segmennya tidak. Nah dari situ sejahtera sombong, mulai sombong. Wah, apel besar, bolone oke. Itu tanpa sadar. Jadi kalau kita tidak hati-hati tanpa sadar kita hati sombong. Ini jadi. Nah bagaimana menyikapi? Mari bersama-sama. Tidak mungkin saya akan menyikapi. Kamu harus begini, tidak begini. Saya akan datang. Duitku pirang miliar.
Sakatan tadi saya datang sini aja sanggup dewe, mulai dewe. Ya. Lah nek iki sak Indonesia aku bonyok. Lah saat ajaran sama mengerucut jadi satu di pusat, mari sama-sama pasutuluran yang saling bertanggung jawab ini. Tidak mungkin saya akan ngayai Tangerang penuh, tidak mungkin. Saya percayakan pada saudara Herno. Beno, saya Mas, alhamdulillah, baik-baik no. Ada masalah ini, coba selesaikan dulu. Enggak bisa Mas. Terakhir, ya diantemi. Itu sudah klimaks yang paling akhir, sudah tidak bisa lagi. Lalu Anda mengatakan Pak Jotomo, Pak Tomo Magujoyo, ngapa tidak disinggung-singgung? Masya Allah. Negara Indonesia ini sing disinggung, ya. Presidennya sama sopo wakilnya ora tau disinggung, ya berjasa ya nak. Nek pahlawan yo akeh. Tapi yang pahlawan yang disinggung nasional. Ketua umum ya oke. Ketua umum ini tidak satu. Pak Jotomo itu bukan ketua umum itu. Ketua umum pertama kali Pak Tomo Magujoyo. Nek kuwi ora disinggung. Kalau di ruang saresan itu ada Pak Tomo mesti enek. Ada, buku saya ada. Jadi ya ibaratnya kita tidak akan melupakan sejarah jas merah. Itu enggak. Mengapa saya kata Mas Imam? Karena Mas Imam, dari lahirnya Mas Imam itu lahir-lahirnya kita ini. Saya jadi anak Satrate. Ketua umumnya Pak Sutomo Magujoyo. Beliau menasihati saya. Yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya pernah jam 11 malam didodok. Saya buka loh Pak Tomo. Wonten nopo Pak dalu-dalu. Oh ya wis gak apa-apa. Ya wis ya. Ya penasaran saya. Besoknya saya ngadep. Wonten nopo Pak? Daluna. Guyu deh. Kowe nesu mboten. Ya wong saterate ngono kuwi nek ditekani dulure ora nesu. Ini semua saya siarkan. Ini nasihat Pak Tomo Magujoyo. Itu loh. Jadi jangan saya katakan ini ndak. Karena pertanyaan ini, menyangkut ini, pertanyaan ini ndak. Itu, saya ndak akan cerita karena Pak Sutomo, mohon maaf ya, saya tidak tahu persis ceritanya gimana. Tapi saya tahu hanya beliau sebagai ketua umum. Sejarahnya ndak, pertanding ya ndak pernah tahu, anak didik ndak pernah tahu, tapi jadi tokoh sebagai ketua umum Satrate. Gitu loh, Mas. Nggih, betul. Dan yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang kami hormati, mengatakan beliau yang hadir di pembicaraan yang melalui yang hormati juga. Aku Susilo, saya dari pengurus cabang Jakarta Selatan. Saya sejak awal tadi sudah bisa mengambil benang merah, artinya bahwa problem organisasi kita tercinta adalah di dalam proses pentransfer pengetahuan atau nilai-nilai ajaran kita saat itu ternyata seperti tadi disampaikan Mas Madi adalah lebih dominan pada pencak daripada nilai-nilai esoterik atau kebatinan atau kejiwaannya. Artinya bahwa dan fenomena ini memang ini mengejala di hampir semua cabang. Ya, lemah di sisi pengkodifikasian atau pembukuan keesaan, nilai-nilai keesaan. Keesaan itu meliputi pasti sejarah. Nah, langkah-langkah yang
kira-kira strategis untuk dilakukan ke depan untuk bisa melakukan kodifikasi terhadap nilai-nilai yang bergerakan ini yang tidak sistematis diberikan. Saya merasakan sendiri ketika latihan polos sampai dengan putih itu sedikit sekali input yang diberikan kepada saya terkait dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang dikandung atau nilai-nilai atau ajaran untuk menuju kepada keluhuran budi. Ini selaku Ketua Umum Pusat Mas Maji, kami mohon untuk bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan untuk mensikapi atau melihat sisi lemah itu tadi sebagai organisasi besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu gini Mas, karena sudah menyeluruh ya, itu saya sadar. Tapi permintaan dulur-dulur ingin mendirikan cabang itu, ya saya nek ditak tolak sampai datang sampai nangis-nangis ingin dirikan, itu satu ya. Padahal menurut penilaian saya urung wayai, tapi ngeyel. Ya saya sebagai seorang kakak ya sudahlah. Tapi biarpun saya pesan-pesan itu, tapi penyataannya yang ada terjadi begitu. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. SHTRAT bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Apa sebabnya kami sendiri juga tidak tahu. Kalau SHTRAT peguron itu masih punya catatan-catatan. Ilmunya catatan-catatan, nanti kata ilmu lahiriah ada gelaran pencaksilatnya. Tapi SHTRAT tidak, SHTRAT itu sudah diajarkan ya kamu ngembangkan. Kui bener salah ya salahmu, karena kita menganut dadi wong itu aja landhep dengkul. Maksudnya jadi orang Esa itu sing cerdas. Semua ajaran SHTRAT baik senam jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku kau ayo gini. Ini salah satu contoh ya. Kemudian dalam menanggulangi kejadian dan yang sudah ada, bukan pusat tidak membuat program, tapi pusat tetap membuat program. Semua pelatih itu harus mengikuti penataran. Di Madu tidak dicoba, tiap ranting itu melalui penataran. Kemarin ada angkatan penataran itu hampir 400 untuk seorang pelatih di ranting di kecamatan. Mereka tidak bisa ke cabang, tapi khusus hanya berkutat di ranting itu terdata. Ada piagamnya. Kemudian cabang itu ada pelatih cabang yang nantinya akan ada pelatih pusat. Ini khusus pelatih. Ini penanggulangan pertama. Penanggulangan yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, tidak semua orang itu berhak mengesahkan. Ini harus disadari orang-orang aktivis. Nah, setelah itu seluruh cabang didikannya hanya ini. Fenomena yang benar selama minimal 2 tahun. Jangan mudah-mudah mengesahkan, risikonya ya harus ditanggung. Apa enggak boleh Mas tahun? Boleh. Yang benar kamu bisa enggak mengesahkan mereka? Karena didikan SHTRAT ini lahiriah dan batinnya profesional dan ideal. Idealnya biasa. Rohnya Esa itu di idealisme. Rohnya SHTRAT itu justru di dalam ilmu batiniahnya. Lah ilmu batiniah itu banyak ditinggalkan lahiriah tok.
Jadinya exaterate seperti ini. Nah, kalau sudah memabah, kalau pertama kali saya mulai daerah itu. Tangerang siapa Mas Hernu? Saya tahunya Mas Hernu. Biarpun di situ ada tingkat 2, saya tahunya Hernu. Kita ada konsultasi gini-gini gimana. Lah, fenomena yang ada di Tangerang itu tidak sama dengan Jakarta Selatan. Itu pasti tidak sama. Di desa, katakan di masyarakat, siji cilik, siji anggit, siji desa, siji coro garing. Watak sifatnya orang yang ada di Katan Kupang tidak sama watak sifatnya dengan orang di Padang. Itu harus kita cerna. Modelnya lain-lain. Jadi kalau memikirkan exaterate seluruh Indonesia, kalau orang memahami sebetulnya seneng antik. Mikir exaterate sebetulnya mikir Indonesia, Mas. Latar belakangnya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, watak sifatnya ekonomi beda-beda, enek sing jenderal, enek sing prajurit, enek pegawai tinggi, enek pegawai rendah, enek sing pedagang, enek sing tukang golek puntung rokok. Kalau saat di Madiun itu alasan lain, sugeng siang Mas, tukang golek puntung rokok itu. Apa itu bukan orang Esa? Orang Esa, ya harus kita hormati. Dengan fenomena yang macam-macam, jangan kaget exaterate juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini arif dan bijak di dalam menyikapi ini? Saya setuju sekali. Cara menyikapinya bagaimana? Sering berkumpul untuk saling silaturahmi. Saya datang ke Jakarta, bukan saya melihat Jakarta Mekah ora dijak ngluyur ndelok gedung-gedung, ndak loh. Saya diajak bertemu saudara sekalian untuk saling dialog. Nah, saya terima kasih. Tapi langkah pusat Sarbatat yang sekarang saya luncurkan ini suratnya ada. Yang isinya adalah ajaran exaterate ini loh. Yang pokok ajaran exaterate ada 6 jurus. 6 jurus itu perubahan dari lama ke baru, tapi tidak merubah konstruksinya. Tetap hitungan 36, yang dirubah itu, kalau jurus lama itu mukul bandul, tapi kita mukul begini. Jurus yang disempurnakan ini kalau tidak salah 1 sampai 8 itu tidak semua. Nah ini dihembuskan oleh orang-orang yang belajar jurus lama, orang ngerti 6 jurus. Tapi bagi saya gimana? Tidak masalah. Tapi tidak merusak tatanan ajaran di exaterate. Jadi tadi saya katakan belati toya itu tambahan aja. Exaterate itu permainan tangan kosong. Nek exaterate main karo apa iki? Curit iku ilmu saka endi ngarang dhewe. Yang bener exaterate permainannya tangan kosong. Jadi terusin ya. Karena exaterate sebetulnya tidak menggunakan ini. Menggunakan ilmu ngluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Meluluhkan orang itu tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampleng tabu. Tapi dengan omongan minggir. Gak keplai. Nah itu omongannya tukang beca. Jadi mau jadi orang exaterate sebetulnya hal-hal ini harus tahu. Masih fit gelut, gitu. Menang itu wajar, belajar pencak tingkat turu pisan. Nek kalah diguyu, masih fit gelut, gitu. Tapi cara menyelesaikan lain. Itu minggir itu.
Masa ora ngerti? Oh ya Mas, itu karena getaran dari batin ini yang ngantem mereka. Itu tingkat loro. Minimal itu. Minimal. Jadi wong tingkat loro itu harus mawas diri dulu. Itu